Selamat datang. Kali ini, kita akan coba bedah sebuah tulisan yang menarik banget loh. Tulisan ini mempertanyakan kebijakan ekonomi negara kita dan bahkan menawarkan sebuah sistem alternatif. Pertanyaan besarnya, apakah beban yang kita rasakan sekarang ini sebetulnya tidak adil? Yuk kita telusuri argumennya sama-sama. Oke, jadi alurnya begini ya. Kita akan mulai dari masalahnya dulu, beban ekonomi yang katanya makin berat. Terus kita lihat sebuah paradoks, di mana negara kita ini sebenarnya kaya raya. Setelah itu, kita akan coba pahami konsep kepemimpinan yang berbeda, lalu masuk ke solusi konkret yang ditawarkan, dan terakhir, kita akan sampai pada satu pertanyaan inti yang merangkum semuanya. Oke, bagian pertama. Untuk memahami seluruh argumen dalam tulisan ini, kita diajak untuk melihat dulu konteksnya, yaitu kondisi ekonomi yang berat yang jadi panggung utama dari semua pembahasan ini. Dan tekanan ini, menurut sumbernya, terasa nyata banget di masyarakat. Coba kita lihat, daya beli katanya makin turun. Nilai tukar rupiah juga lagi nggak bagus-bagus amat. Biaya produksi naik, dan yang paling terasa mungkin ya, PHK di mana-mana. Itu semua bahkan belum termasuk beban-beban yang udah ada dari dulu, seperti pajak dan iuran lainnya. Nah, di tengah kondisi yang sulit inilah, tulisan ini menyoroti satu rencana baru dari pemerintah. Rencananya adalah membentuk sebuah lembaga khusus untuk mengelola apa yang mereka sebut sebagai dana umat. Dan kita nggak sedang bicara soal uang sedikit di sini. Angkanya, wow, 1.000 triliun rupiah. Itu potensi target tahunannya loh. Dan dananya, ini rencananya mau dikumpulkan dari zakat, infak, dana haji, dan semacamnya. Benar-benar angka yang masif. Nah, disinilah letak pertanyaan mendasarnya menurut tulisan ini. Kenapa kok negara yang punya segalanya malah seolah-olah minta rakyatnya untuk mendanai kewajiban negara itu sendiri? Ini kan jadi seperti bebannya balik lagi ke rakyat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling, bikin mikir. Tulisan ini menunjukkan sebuah paradoks yang besar. Di satu sisi, rakyatnya sedang sulit, tapi di sisi lain, negaranya ini luar biasa kaya. Kok bisa? Coba deh, kita lihat datanya. Ini luar biasa. Cadangan nikel kita itu nomor 1 di dunia. Batu bara, miliaran ton. Belum lagi minyak, gas, dan mineral lainnya yang nilainya bisa ratusan triliun setiap tahun. Logikanya, menurut sumber ini, dengan kekayaan segini banyak, harusnya sih lebih dari cukup kan? Tapi, ada tapinya. Di balik kekayaan alam yang melimpah itu, ada lubang besar yang namanya korupsi. Angka ini, 279,9 triliun rupiah, itu potensi kerugian negara gara-gara korupsi hanya dalam 1 tahun saja. Bayangkan, uang sebanyak itu hilang entah kemana. Dan untuk membuat kita lebih paham seberapa besar masalahnya, ada kutipan yang disajikan di sini. Konon dari Prof. Mahfud MD. Bayangkan, seandainya korupsi di pertambangan saja bisa diberantas, setiap rakyat Indonesia bisa dapat 20 juta rupiah setiap bulan. Wow, ini benar-benar bikin angka triliunan tadi jadi terasa sangat nyata ya, bukan lagi angka abstrak. Oke, setelah mengkritik masalahnya, tulisan ini nggak berhenti di situ. Mereka juga menawarkan sebuah cara pandang yang berbeda tentang apa sih peran seorang pemimpin itu. Dan cara pandang ini mereka ambil dari prinsip-prinsip Islam. Nah, konsep utamanya ada di satu kata ini, ro'an. Kalau diterjemahkan, ini artinya bukan cuma pemimpin biasa. Lebih dalam lagi, ro'an itu artinya pengurus atau penjaga. Jadi tugas utamanya ya benar-benar mengurus dan menjaga rakyatnya, memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Dan konsep ini, menurut sumbernya, punya dasar yang kuat. Ada sebuah hadis yang dikutip yang intinya bilang kalau seorang pemimpin itu adalah ro'ayun, seorang pengurus, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dia urus. Jadi, menjadi pemimpin bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab yang sangat besar. Biar nggak cuma teori, tulisan ini ngasih contoh nyata dari sejarah. Kisah Khalifah Umar. Coba bayangkan, seorang kepala negara malam-malam menemukan sendiri ada warganya yang kelaparan. Anak-anaknya nangis. Apa yang dia lakukan? Dia nggak menyuruh ajudannya. Tidak, dia sendiri yang mengangkat karung gandum di punggungnya, berjalan ke rumah ibu itu. Dan pas ada yang mau bantuin, dia malah bertanya balik, apa kamu mau menanggung dosa saya di hari kiamat nanti? Ini adalah contoh paling nyata dari apa artinya menjadi seorang ra'in. Nah, dari konsep tadi, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Bagaimana cara pandang pemimpin sebagai pengurus ini bisa diterapkan dalam kebijakan ekonomi? Tulisan ini menawarkan 5 poin solusi yang konkret. Oke, ini dia 5 solusinya. Pertama, sumber daya alam strategis itu punya publik. Titik. Jadi harus negara yang kelola. Dan untungnya untuk rakyat, bukan segelintir orang. Kedua, pejabatnya harus hidup sederhana.
nggak ada lagi gaya hidup mewah pakai uang negara. Ketiga, udah jelas, korupsi harus disikat habis karena dianggap haram. Keempat, ini menarik. Hapuskan sistem riba atau bunga. Menurut sumber ini, kalau kita tidak perlu bayar bunga utang negara yang sampai 500 triliun itu, wah, dana itu bisa dialihkan untuk layanan publik. Dan yang kelima, jangan sampai kekayaan itu cuma berputar-putar di kalangan orang kaya saja. Akhirnya, kita sampai di penghujung analisis ini. Semua argumen, semua data tadi, menurut sumber ini, mengerucut pada satu pertanyaan inti. Dan perbandingan ini benar-benar merangkum semuanya. Jadi menurut tulisan ini, akar masalahnya itu bukan karena kita kekurangan uang atau kekayaan. Bukan itu. Akar masalah yang sebenarnya adalah sistem pengelolaannya dan siapa orang yang memegang kendali sistem itu. Jadi, kesimpulan akhirnya sebenarnya cukup optimis loh. Pesan dari tulisan ini adalah, kalau saja sistemnya benar dan pemimpinnya juga benar-benar amanah, kekayaan negara kita yang luar biasa besar itu lebih dari cukup. Cukup banget untuk membuat semua rakyatnya sejahtera. Dan pembahasan ini ditutup dengan satu pertanyaan besar yang dilempar kembali ke kita semua. Pertanyaan intinya adalah, apakah masalah kita ini sebenarnya kurang uang atau kurang sistem yang benar untuk mengelola uang yang sudah ada? Sebuah pertanyaan yang pastinya bikin kita berpikir kan?